kita obrolin hari ini sesuai judulnya. Gue mau ngomongin gimana caranya kita bisa bersaing, ya. Karena banyak agen kan di Manulife terutama, nggak usah ngomongin asuransi lain, ngomongin Manulife sendiri banyak agen. Yang kenapa klien harus pilih gue? Kenapa klien harus pilih si A? Kenapa klien harus pilih si B? Di antara orang-orang lain. Nah, jadi gue mau share slide. Bentar ya, saya mau share slide. Oke, ini dia. Oke. Banyak orang bilang, kalau mau maju, mau untuk bisa bersaing, kita tuh kekurangannya harus diperbaiki. Contoh misalnya gini, kita sekolah. Teman coba ingat zaman teman-teman sekolah, ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jagonya gambar, ada yang jagonya nyanyi, dan pasti ada pelajaran yang kita nggak suka. Ya, misalkan kita bagus di art, tapi fisika kita jelek. Kemudian ilmu sosial kita mungkin matematika kita berantakan. Tapi lo suruh gambar jago. Kalau disuruh apa, misalnya disuruh pelajaran kimia bagus, tapi fisika jelek. Itu banyak tuh seperti itu. Nah, kebanyakan orang tua kita dan guru kita akan bilang, kamu yang sudah bagus nggak usah diterusin, nggak usah di apa ya, yang sudah bagus jangan dipelajari lagi, kamu belajar mati-matian yang kamu jelek supaya kamu bisa bagus. Jadi kalau fisika kamu jelek, kamu harus belajar fisika, matematika lu nggak usah belajar lah, nanti juga bisa sendiri. Banyak yang bilang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini nih padahal kita mau buka buku fisika yang kita jelek aja tadi, lihat bukunya udah enak. Mau suruh belajar enak, apalagi kita dipaksa suruh belajar. Lama-lama apa? Kita stres. Kita terpaksa ngerjainnya gitu. Kita stres, kita bawaannya bete. Ya gimana kita bisa maju kalau kita dipaksa untuk memperbaiki kekurangan kita. Kalau dalam hal sekolah oke lah. Gue selalu bilang sama anak gue kayak gini, anak gue itu nggak suka Mandarin. Terus gue bilang, udah Mandarin nggak usah ditekunin. Bila perlu nggak usah les, ini biasa aja. Yang penting sekedar lulus-lulus. Gitu. Nggak usah sampai lu belajar mati-matian buat Mandarin. Anak gue yang kecil sukanya matematika. Gue bilang sama dia, ikutin les matematika. Pertajam kelebihan dia. Tuh, kekurangan nggak usah diperbaiki. Ngapain diperbaiki? Kita bikin stres. Mendingan maksimalin aja kelebihan kita. Kenapa? Karena kita lebih enjoy. Ketika anak gue itu yang kecil jago matematika, gue suruh dia, kamu suruh apa dulu? Ingat ya? Suruh apa? Ikut itu lomba apa? Sempoa. Nah, dia jawab tuh sempoa. Gue suruh ikut lomba sempoa, semangat dia. Belajar dia sempoa karena dia suka. Terus yang gede itu sukanya gambar. Tulis-tulis, dia desain-desain. Ya udah, gue bikinin kanvas. Karena rumah gue digambar-gambar sama dia gitu. Tapi dia nggak suka matematika, dia nggak suka pelajaran, udah cuek aja. Yang kecil matematikanya bagus. Suruh bahasa Mandarin hancur lebur. Ya soalnya gue bilang nggak perlu belajar mati-matian, ya sekedar bisa aja lah gitu ya, sekedar bisa oke, tapi nggak usah mati-matian, karena gue nggak pengen anak kita atau gue pribadi jadi stres harus memperbaiki kekurangan kita. Lebih baik kita meninggikan, memperkuat kelebihan kita karena itu lebih enjoy bawaannya. Nah, kalau gue tanya, banyak orang kalau ditanya, lu tahu nggak kekurangan lu? Tahu. Kayak gue nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Tapi pas ditanya kekuatan lu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu nih. Kenapa? Karena menurut gue hal itu biasa. Misalkan gini, misalkan kita ada orang rumah atau siapa gitu ya, terus orang ini nih jago nyanyi. Kalau di kamar mandi dia nyanyi gitu, wah suaranya bagus banget. Terus kita bilang, wah kamu tuh jago nyanyi loh gitu. Enggak, rasanya gue nyanyi gue gitu-gitu aja ya, gue sekedar nyanyi aja. Nah, jadi ada orang yang bilang, oh gambar kamu bagus ya gitu. Enggak ini gambar biasa aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Jadi orang itu pas ditanya kekurangan, dia bisa sebut, aku orangnya minderan, aku nggak bisa jualan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa branding, aku nggak bisa apa, AIU, dia bisa sebutin 1000.
Tapi begitu ditanya, apa kelebihan kamu? Nggak banyak orang yang bisa jawab apa kelebihan dia. Kenapa? Karena menurut orang itu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang spesial. Nah, lu bayangin nggak, ketika orang nggak tahu kelebihannya dia apa, gimana dia bisa manfaatin kelebihan dia? Tahu aja kagak, oke? Kita tahu kelebihan kita aja nggak, gimana kita mau manfaatin? Jadi teman-teman, mulai dari hari ini, teman-teman harus cek kelebihan gue itu apa. Ya, misalkan Dina jago DM itu apa? Telepon. Wah, lu harus dengerin cara Dina, Cika, Yose pada saat melakukan telepon ke klien. Bisa terbengong-bengong lu niatnya. Gue suruh gitu, aduh udah gemeteran keringet dingin gue. Nggak bisa. Ya. Terus ada orang yang jago TikTok misalkan. Misalkan yang jago TikTok, misalnya Neni di sini gitu ya, atau Lili atau Christine Wijaya gitu ya, Extin, jago TikTok. Dia joget dikit aja udah lemes. Lah gua tadi joget ambiar, ya ada kaku semua. Ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena gua nggak bisa joget. Gitu. Tapi orang yang bisa joget, dia joget dikit aja jalan. Oke? Jadi teman-teman harus tahu kelebihannya apa. Setelah tahu, setelah know your strength, you must push more training in your strength. Jadi orang yang jago nari, ya lu les nari lah. Orang yang jago TikTok, ya lu harus pelajari TikTok itu sampai gimana. Orang yang jago matematika, you learn mathematics deeper. Orang yang jago branding, belajarlah branding. Orang yang jago bikin presentasi, belajarlah. Orang yang suka public speaking, ya lu harus belajar gimana caranya public speaking yang baik dan benar. Orang yang suka misalkan bikin bahan presentasi buat klien gitu ya, ya you learn how to make that one bagus. Kumpul dan belajar dari orang yang sama. Ketika gue merasa misalkan gue pintar dalam hal public speaking misalkan, ya kalau bisa gue mau kumpul dan belajar sama orang yang jago juga. Gue mungkin pengen juga tuh 1 bulan tinggal sama James Gui gitu. Gue pengen belajar dari dia. Orang yang misalkan pintar branding, ya belajarlah sama orang yang jago branding. Orang yang jago gambar, belajarlah sama orang yang suka gambar. Ngerti nggak? Jadi ketika teman-teman di sini pengen jualan asuransi, ya belajarlah sama orang-orang yang COT, TOT, dan lain-lain. Kumpul dan belajar dari orang yang sama-sama memiliki strength-nya kita. Terus yang negatif gimana? Yang negatif, ya lu cukup tahu aja lah. Cukup tahu how to handle-nya, tapi nggak usah diototin, pelan-pelan kasih kekurangan kita, kasih negatif kita ke orang lain untuk bantu kita. Itu caranya. Contoh gini, gue mungkin pinter ngomong gitu ya, ngecap kayak gini, gue baru belajar sebentar, gue bisa. Tapi jangan harap nyuruh gue ngerapiin data. Oke, that's why gue punya Eli, gue punya Nisa, gue punya Mita, gue punya orang-orang untuk bantuin gue ngerjain administrasi. Karena gue lemah di administrasi. Tapi ada orang yang administrasinya kuat, dia lemah pada saat mesti jualan misalkan. Ya nggak apa-apa. Ya lu belajar, lu suruh orang bikin konten misalkan. Kan sekarang banyak kayak jasa-jasa konten Instagram lah, konten apapun gitu ya. That's why ada namanya branding, konten branding strategi gitu ya. Ya gue jago jualan, gue jago ini, tapi gue nggak bisa suruh branding. Ya lu kasihlah ke orang lain yang memang jago branding. Kasih dia supaya dia bisa ngasih nasihat, masukan buat lu untuk gimana cara branding yang baik dan benar. That's why di tim Gaspol kan kita sebetulnya cukup kuat ya brandingnya ya. Ya kita belajar bareng-bareng, tanya sama orang, lu bisa tanya sama temen yang bagus, Kak, Ci, Teng, Koh, Bos, tolong dong kalau lu ada ini ajarin gue dong. Gue pengen belajar nih. Sekedar tahu oke. Ya, tapi bukan berarti lu dari orang yang lu nggak suka joget-joget TikTok terus lu jadi belajar TikTok.
ya please deh nggak usah gitu. Mendingan lu suruh orang aja belajar TikTok terus lu acting aja seperti itu. Atau tadi suruh Neni yang main TikTok, terus tolong bikinin buat lu, ya lu traktir Neni makan lah. Seperti itu. Ya kan? Nanti posting di IG lu gitu. Jadi kita harus bisa menyerahkan atau mentransfer kekurangan kita ke orang lain yang punya kekuatan atas kelemahan kita untuk membantu kita sehingga kita bisa berada di level yang lebih tinggi. Oke? Nah, lu tuh harus bisa push your strength sampai nggak bisa digantiin sama orang lain. Sampai nggak ada orang lain di dunia yang bisa gantiin. Contoh misalkan Steve Jobs, ya, Apple dulu jaya-jayanya zaman Steve Jobs, kuat sekali Steve Jobs. Sekarang setelah Steve Jobs nggak ada, gue tanya deh, siapa yang bisa sebutin CEO-nya Apple? Coba tulis di kolom chat, jangan browsing, langsung ketik. Tim Cook. Siapa yang tahu CEO-nya Apple? Tim Cook. Kenapa? Tulis di kolom chat. Siapa? Tim Cook. Nah, Silvi tahu. Ada 10 orang yang tahu di sini? Nah, saya nggak ada. 2 tuh. 3. Oh, pada pinter ya ternyata ya. Gue aja yang goblok berarti. Berarti gue kurang tahu. Atau misalkan siapa ya? Ya kenapa maksud gue adalah gini. Karena Apple itu dibilang maju zaman si Steve Jobs. Begitu Steve Jobs meninggal, Apple itu kehilangan arah. Sampai hari ini, produk apa sih yang dari Apple yang inovatif? Rasanya MacBook gitu-gitu aja, MacBook Pro gitu-gitu aja, MacBook Air gitu-gitu aja, iPad nggak ada perubahan, iPhone ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kalah dengan Samsung yang sudah bisa flip dan fold, baterainya ya gitu-gitu aja, kalah dengan Huawei, nggak ada inovasi yang berarti ya, menurut gua ya. Kenapa? Karena jiwanya udah nggak bisa digantiin. Sekarang gue tanya, apakah sekarang Indonesia berjaya di zaman Jokowi? Apakah presiden berikut bisa gantiin Jokowi lebih bagus? I don't know. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa enggak. Tetapi yang pasti Jokowi tak tergantikan. Contoh ini ya. Gue nggak mau ngomong politik. Contoh misalnya tadi Apple tak tergantikan. Jadi lu harus bisa membuat diri lu sangat kuat sehingga nggak ada orang yang bisa gantiin posisi lu lagi. Sehingga kalau gue pengen belajar ini, gue kontaknya dia. Nah, harus bisa seperti itu. Ya, put your strength sampai tidak ada orang yang bisa gantiin kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Di dunia ini banyak agen asuransi. Kembali lagi ke pertanyaan gue tadi. Gimana cara supaya klien pilih kita? Gue mau ngomong tentang Jack Welch. Oke, Jack Welch adalah seorang CEO dari General Electric, GE. Dibilang bahwa Jack Welch adalah salah satu CEO terhebat di zamannya. Oke. Dia pernah bilang begini, if you don't have competitive advantage, don't compete. Ketika teman-teman nggak punya keuntungan dalam berkompetisi, jangan compete karena lu pasti kalah. Ya, punya aja belum tentu menang. Punya aja belum tentu bisa berkompetisi, apalagi nggak punya. Lu nggak akan menang lah dalam hal berkompetisi tadi. Oke, itu kata si Jack Welch. If you don't have competitive advantage, don't compete. Karena pasti kalah, yang which is punya aja belum tentu bisa menang. Ya, keunggulan bersaing. Advantage adalah keunggulan, kompetitif bersaing. Jadi lu harus bisa punya keunggulan bersaing. Melalui apa? Yang tadi gue sebut, kelebihan lu.
yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Oke? Terus ada yang bilang, Manulife mahal. Manulife nggak ada diskon. Ini harus dicatat ya. Harga yang murah bukan berarti itu bukan competitive advantage. Malah itu sebagai tanda bahwa harga murah itu artinya lu nggak punya competitive advantage. Makanya banting harga. Teman-teman lihat, kalau gini, kalau masalah perang harga, nggak perlu yang namanya sekolah bisnis. Nggak perlu ada yang namanya sekolah manajemen. Nggak perlu adanya training-training, seminar, selling, sales, marketing, dan lain-lain. Bisnis, nggak usah. Nggak perlu tuh ada ilmu kata siapa, James Gila, kata si apa sih, banyak orang ngomong apa seminar-seminar gitu ya. Tony, kok jadi goblok di sini tiba-tiba. Tony Robinson siapa lah. Gue pokoknya nggak perlu ilmu-ilmu deh. Ya, karena apa? Ujung-ujungnya banting harga aja. Ketika lu banting harga, ketika harga lu murah, lu nggak perlu lagi sekolah jauh-jauh ke bisnis, ke Harvard, nggak usah. Ya, tukang bubur lewat rumah gua juga bisa lawan. Ketika harga dia dibanting dari 100.000, dia bilang, nih, gua banting 10.000. Udah, lu nggak perlu ada ilmu bisnis, ilmu manajemen apapun. Udah pasti lu menang. Karena harga lu murah. Tapi tetangga lu juga nggak mau kalah, dia banting lagi. Ya. Jadi yang disebut dengan competitive advantage bukan dia murah. Misalkan dia bilang, Prudential itu bagus karena produk tradisionalnya murah. Banyak tuh agent ngomong kayak gitu. Karena dia murah. Karena dia diskon tuh, banting harga tuh. Ya, itu bukan competitive advantage. Karena ya itu artinya lu malah nggak punya keuntungan karena harga murah. Kamu lihat dokter siapa, misalnya dokter Frankie Hartono, dokter Nicholas tuh harganya ampun jubile, Hotman Sitompul, orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang punya competitive advantage nggak akan pernah banting harga. Lu mau bayar segini, lu nggak mau, nggak usah. Sombong dia. Contoh, LV. Semua tahu rasanya cewek-cewek di grup ini buat Louis Vuitton. Louis Vuitton tidak pernah sell. Jadi kalau ada bilang, gue kemarin ke Amerika, main gue ke Italy, main gue ke Paris, main lo lagi sell nih Louis Vuitton. Itu namanya ngibul. Karena Louis Vuitton tidak pernah kasih sell. Kenapa? Karena dia tahu barang dia bagus. Oke, tapi merek lain, misalkan apa, Prada gitu ya, Gucci, waduh dia sell dah, banting harga lah. Kalau lu pernah ke factory outlet, nggak akan lu pernah lihat barang Louis Vuitton di factory outlet. Tapi lu akan lihat antrian Gucci sepanjang ular berkelok-kelok. Terus ada Coach, ya itu kalau cewek-cewek datang ke factory outlet, saran pertama Gucci, Prada, Coach, Tory Burch kalau di Amerika. Itu kalau di Eropa tadi ya. Begitu masuk Amerika, begitu masuk Tory Burch dulu. Pokoknya Tory Burch tuh ngantri tuh. Sampai dibatasin tuh masuk 20, 30. Kenapa? Karena dia banting harga. Tapi lu nggak akan pernah lihat Hermes di factory outlet. Lu nggak akan pernah lihat Hermes di Mall Citraland. Nggak akan buka dia. Dia merasa gue posisi di sini. Oke? Dia nggak akan lihat Louis Vuitton deh di mana-mana. Karena dia merasa gue bagus. Lu mau, nggak usah beli. Ya, pengacara, dokter, siapapun lah, dia nggak akan pernah banding harga. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa meningkatkan kekuatan teman-teman yang disebut dengan competitive advantage, sehingga kita punya, tapi orang lain tidak punya. Apa yang kita punya, orang lain tidak punya. Jadi tugas teman-teman sekarang adalah mulai berpikir, apa sih kekuatan gue? Oke? Kalau teman-teman bisa tentuin, kasih 5 deh,
Kalau sudah bisa nemu 5, japri gue. Kasih tahu bahwa ini berarti teman-teman benar-benar dengerin gue nih ya hari ini ya, nggak cuma sambil masak, sambil tiduran, sambil jalan-jalan nih, enggak. Jadi teman-teman benar-benar dengerin gue. Coba sekarang pikirin kekuatan teman-teman, 5 kekuatan yang teman-teman punya. Habis itu kita perkuat di situ. Sehingga itulah yang menjadi competitive advantage teman-teman. Apa yang kita punya, orang lain tidak punya. Apa itu? Apa yang kita punya? Jadi kalau ada bilang, gue lebih rajin, gue lebih pinter, gue lebih apa ya? Gue lebih rajin, gue lebih pinter, gue lebih ceria, gue lebih banyak senyum. Itu bukan advantage. Itu bukan ya. Itu bukan advantage kompetitif. Karena ketika lu bilang rajin, itu penghinaan sebetulnya. Buat orang lain. Kenapa? Karena lu berani bilang bahwa, oh, agent lain berarti nggak rajin. Oke, agent lain berarti kurang senyum. Agent lain berarti males. Agent lain, kalau gue pinter ngejelasin polis, berarti agent lain goblok. Ketika gue paham produk asuran polis, berarti lu mau menuduh bahwa orang lain nggak paham. Ketika dibilang bahwa Manulife itu profesional, agentnya, berarti lu menuduh Prudential, Alia, dan lain-lain, agentnya nggak ada yang profesional. Jadi itu bukan advantage kompetitif. Advantage kompetitif harus clear, sharp, and specific. Yang kita punya, orang lain tidak punya. Misalkan begini. Gue selalu angkat telepon semua orang yang telepon gue. Nggak pernah gue nggak angkat. Kalau gue lagi sibuk, gue angkat sebentar, terus gue bilang, Bu, saya lagi sibuk, nanti saya telepon balik ya. Nah, Asik. itu misalkan gitu. Oke. Atau gue pasti membales WA maksimal 15 menit. Yang lain 30 menit gitu ya, bahkan besok ya lu kalau WA gue sih goodbye sih. Bisa besok pagi baru gue bales. Karena itu bukan advantage gue, tapi kalau lu telepon pasti gue jawab. Oke. Itu adalah competitive advantage gue. Lu mau telepon jam 1 pagi, pasti gue balas. Ada agent kita pernah telepon jam 2, gue angkat juga. Gue nggak pernah nggak angkat. Ketika gue nggak angkat, ketika gue nggak ini, berarti gue lagi sibuk, pasti besoknya gue call. Pasti gue akan call balik. Oke, that's gue. Nah, teman-teman bisa pikir gini, semua temen gue yang ulang tahun, pasti gue kirimin resoles, misalkan. Nah, itu your advantage kompetitif tuh. Ya, atau ketika klien itu, kemarin ada salah satu agent gue bilang gini, agentnya ada di sini, dan gue yakin ada di sini hari ini, which is gue belum lihat, tapi tadi gue udah baca, maksudnya gue belum lihat apakah dia benar ada gitu ya. Dia bilang begini, Jo, gue itu suka ngasih barang katanya, gue suka ngasih. Dia tanya, buat klien-klien yang percaya sama gue mau ngasih sesuatu souvenir. Terus dia tanya, dia kasih pilihan tuh souvenir banyak banget. Menurut lu Jo, which one is good or better according to you? Nah, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ini gue suka nih, ini tas suka. Kenapa? Lu bilang sama Eli, semua polis gue jangan Manulife yang kirim. Tolong diambil karena gue mau antar sendiri. Nah, itu advantage kompetitif tuh. Gue mau antar sendiri, gue masukin di dalam tas rajutan spesial nih for you. Nah, kayak gitu, ngerti nggak? Jadi advantage kompetitif itu dibilang sukses atau tidak itu apabila klien lu melakukan repeat order. Kalau klien sampai repeat order, artinya dia suka dengan kelebihan lu. Oke, jadi bukan yang baru ya, karena yang baru belum tentu bisa ngerasain nih. Jadi bukan berarti selalu yang baru, no. Tapi ketika dia repeat order, itu artinya your advantage competitive is good. Oke, karena kalau baru coba-coba, mungkin kayaknya puoise, nggak enak hati sama lu gitu ya. Dia beli sama lu karena teman baik, oke lah gue belilah gitu. Oke, karena dia nelfonin gue sehari 100 kali, gue nggak tahan lah, gue belilah gitu. Gue beli gitu ya. Tapi dia nggak akan ngulang ketika your competitive advantage jelek.
Tetapi ketika lu servisnya bagus, dia akan repeat order. Beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kenapa? Kenapa gue harus beli lagi sama lu ya, Jo? Gue bisa beli sama Nancy, gue bisa beli sama adik gue bisa beli sama siapa Neni, gue bisa beli sama No, kenapa harus sama lu ya? Adil dong, bagi-bagi. Ada satu agent kita di sini punya teman baik, ada klien gitu ya, ada kliennya gitu. Kliennya itu punya agent lain. Dia beli sama agent A, terus sekarang dia beli sama klien sama agent kita. Ini agent A bukan agent kita gitu, agent luar lah. Terus agent luarnya itu tahu bahwa temennya ini beli sama agent kita. Marah loh, marah dan nyindir. Udah marah, nyinyir, ngomongin lagi gitu. Terus ya dia jawab kliennya, loh kenapa? Kan semuanya teman. Ya gue udah bantu lu, sekarang gue bantu si B dong. Gue udah bantu A, gue bantu B dong. Tapi kalau itu agent yang tadi, itu yang pertama, competitive advantage-nya bagus, dia bisa kasih service yang lebih yang orang lain tidak punya. Menurut lu dia akan beli sama orang baru nggak? Belum tentu. Dia pasti beli lagi sama itu, sama itu, sama itu, sama itu lagi. Oke? Jelas ya maksud gue ya, kenapa gue harus beli sama A? Ya karena si A, gue puas dengan service A. Mungkin dia beli sama B dulu, tapi habis dia ngerasain B, dia balik lagi ke A untuk pembelian yang ketiga. Jadi teman-teman harus bisa tentuin, selain tadi strength-nya tadi, terus tentuin ke mau. Jadi udah tahu strength-nya, sekarang tugasnya teman-teman udah tahu 5 strength tadi, teman-teman pikirin nih, gua mau apa ya buat ke depan. Gue mau bikin ini nih, gue mau bikin ini, gue mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C, mau bikin D. Karena inilah kekuatan gue. Dan ini harus clear, sharp, and spesifik tertulis. Dan apa ya, ingat lagi ya, konsisten dan komitmen. Gue mau jalanin ini. Nah, ini salah desain nih. Competitive advantage harus bisa menjawab. Nah, jadi apakah competitive advantage itu udah pasti kalau lu punya bagus, kalau lu sudah punya, apakah pasti orang akan ambil malu? Ya enggak juga. Competitive advantage ini sebelum teman-teman tentuin ini, sebetulnya teman-teman harus tahu problem customer itu apa, keraguan customer itu apa, dan traumanya itu apa. Apa sih yang membuat orang takut beli asuransi? Kenapa sih orang takut unit link? Nah, ini teman-teman harus tahu. Oleh karena itu, untuk bisa menjawab problem, keraguan, dan trauma si customer tentang unit link, berarti teman-teman harus belajar dengan fasih sampai paham apa itu unit link. Apa positifnya unit link, apa negatifnya unit link, cara jelasinnya gimana, teman-teman harus tahu. Dan saat ketemu orang bilang, aduh, gua nggak mau unit link sih. Kenapa, Pak? Sebetulnya unit link bagus loh, Pak. Bapak tahu, boleh saya ajarin, Pak? Boleh saya kasih info, Pak, kenapa what is unit link actually gitu. Jadi unit link itu bla 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 bla. Oh, gitu ya. Ya. Unit link pasti ada bagusnya. Tradisional ya ada bagusnya, tapi tradisional produk punya kejelekan, unit link juga pasti ada jeleknya. Nah, itu bukan salah unit link-nya, Pak. Itu salah agennya. Kenapa? Karena agen banyak bilang bayar 10 tahun, Bapak ditanggung, terus uang kembali dalam 10 tahun. Ya itu salah sih, Pak. Jadi yang benar itu begini, 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 begini. Terus bisa kasih keunggulan. Jadi kayak kadang-kadang gue mau cerita hari ini, gue punya klien, dia maunya diamond. Terus gue bilang, bos, terus dia ragu ya, mahal sekali diamond. Nah, gue takut ya, dia nggak beli kan, bisa aja nggak beli dong. Terus gue bilang, actually, buat apa diamond? Ruby aja. Karena sama aja bla 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 gitu ya, MUAC ya. Terus dia bilang, gue bingung ya Jo sama lu ya. Orang lain nyuruh gue naik terus, lu malah nyuruh gue turun. Terus gue bilang, ya gue fair aja. I'm your friend. Kalau maunya gue, ya lu beli yang mahal. But I'm your friend. I'm your financial planner. Gue agen, gue pengen yang terbaik buat lu, bro. Menurut gue, this is very good. Gitu ya, Jo. Ya udah,
Kalau ada orang bisa nyuruh gue beli lebih rendah sih, gue bingung. Jadi pasti hatinya baik. Dia beli sama gue. Satu. Kemarin dia kenalin sepupunya 2 orang ke gue. Dan dia WA sepupunya tuh telepon gue bilang gini, katanya si ini gue harus telepon lu, Kojo. Karena Kojo ngomongnya fair. Nah itu. Competitive advantage. Hari ini juga sama. Gue punya dapat kenalan ya. Jadi kalau gue udah referensi ya, gue dapat kenalan dia mau masukin satu keluarga. Lu tahu anaknya ada berapa? 4. Laki bini anak 4. Premi pakai jet aja 44 juta. 43, 42 jutaan lah ya sekeluarga. Terus dia mahal juga ya. Ada diskon nggak ya dia nanya? Gue bilang ya ada diskon dari company ini 5%. Ini juga ada diskon 5%. Oh, oke. Ya, terus dia nanya, kalau saya naik kelas nanti bayarnya gimana? Saya bilang, oh kalau naik kelas nanti ini nih apa namanya pro rata. Oh gitu ya. Ya saya sebetulnya maunya yang sekamar sendiri nih, tapi mahal juga ya. Wah, gue serem dong. Atau dia pindah ke asuransi lain atau apa. Terus gue bilang, bos, actually, boleh tanya nggak? Anak-anak lu sehat nggak? Dari lahir sampai hari ini sering-sering sakit-sakitan nggak? Nggak, anak gue sehat. Oke. Kalau anak lu sehat walafiat, nggak pernah sakit, bukan anak yang mudah sakit, gampang sakit, kena dingin dikit pilek gitu ya. Ada anak yang seperti itu, kayak anak gue tahan banting yang kecil. Ya, yang gede masih suka pilek-pilek, yang gede itu suka sakit sebetulnya. Bukan suka ya, apa sih letoy-letoy gitu ya. Jadi gue beli asuransi waktu itu, gue sama bini gue dulu, habis itu baru anak gue yang pertama, habis itu baru anak yang kedua. Jadi gue berdasarkan prioritas. Terus gue bilang sama dia, kalau anak lu sehat semua, yang penting itu lu bos, karena lu udah umur 48. Bini lu umur 43. Itu udah umur-umur gampang sakit tuh. Udah lu beli 2 dulu. Dan lu belinya menurut gua karena lu pengennya sekamar sendiri. I think Emerald is the best for you. Tapi karena ini begitu Emerald jadi 60 juta. Because this is ya expensive ya, jadi besar ya. Sebetulnya murah bro gitu. Tapi karena lu anak lu 4 jadi mahal. Jadi di mata dia bayar 60 juta mahal gitu ya. Kalau lu cuma berdua, actually cuma kira-kira 25 juta, 27. Bener juga ya. Better you berdua lah. Terus you tinggal, gue dapat ini kliennya rumahnya di Medan. Di Medan, lu mau ke Singapura tinggal berangkat. Bener juga, iya. Wah, bener kata si ini referensinya, bahwa lu orangnya fair. Nah, jadi competitive advantage gue adalah fair. Oke? Habis. Oke. Sekarang gue mau tanya sama teman-teman. Ada yang tahu kapal Titanic? Tahu ya, Titanic ya. Sekarang coba jawab di kolom chat. Kenapa? Apa penyebab banyak yang meninggal di Titanic? Ketik di kolom chat. Apa penyebab korban Titanic ribuan? Panik. Apalagi? Besti jawab panik. Ayo, kenapa ribuan yang mati? Nggak tahan dingin. Scotch cuma dikit. Jadi penyebabnya bukan kapalnya tenggelam ya. Oke. Nunda. Sip. Kurangnya ini. Nggak prepare. Yes. Good. Nggak percaya sama kapten, kurang persiapan, udah dingin tapi nggak prepare, cara gimana ngangetin badan. Oke. Jadi sebetulnya korban Titanic ribuan itu karena ya Titanicnya tenggelam, kalau nggak tenggelam nggak ada yang korban, betul ya. Tapi yang bikin mati bukan tenggelamnya,
Tapi betul yang jawab nggak pakai wes. Betul jawabannya. Ini yang jawab kurang sekoci. Mau itu dingin nggak dingin. Kalau itu terjadinya di mana? Di laut panas gitu ya. Di laut Samudra India panas tuh ya, atau samudra yang panas lah gitu ya. Kalau Atlantik tuh dingin, berarti yang Pasifik. Nah, yang Jepang nih, Hawaii dan sekitar. Dia nggak dingin juga mati. Kenapa? Karena nggak ada sekoci. Jadi kapal Titanic itu lu nonton lagi filmnya, dia itu pada saat dibilang kapal tenggelam, terus di film itu dia bilang sekoci cuma ada berapa ratus. Kalau itu penumpangnya 1.000, sekocinya bisa buat 1.000 orang, pasti semuanya hidup. Tetapi karena sekoci cuma 200, maka 200 hidup, 800 mati. Di film itu kan banyak yang selamat, nggak semuanya mati. Dan di film itu dibilang bahwa awak kapal belakangan, penumpang dulu, cewek-cewek dulu. Makanya si Rose hidup. Karena yang masuk cewek dulu, lakinya mati semua. Di film itu kan, yang I'll be the king, gitu kan. Lakinya hidup, Rose hidup. Rose hidup, laki meninggal. Nah, karena sekocinya kurang. Karena mereka pede bahwa kapal Titanic nggak mungkin tenggelam. Karena nggak mungkin tenggelam, maka bikin sekocinya, punya sekocinya dikit aja. Nggak penting, sekedar syarat. Syarat aja bro, harus pakai ini, harus ada sekoci gitu. Syarat aja bikin. Nah itu sama kayak asuransi. Ini insight cara jualan ke kliennya. Lu bisa tanya sama klien hal yang sama seperti gue lakukan barusan. Bu, lu tahu nggak? Atau misalnya kita sama teman nggak ngomongin, jawabnya nggak bu gitu ya. Lu tahu nggak kenapa banyak yang mati di Titanic? Pertanyaan. Nanti dia jawab lah, dingin lah apa. Ya lu bilang, actually kurang sekoci. Lu tonton lagi tuh film. Karena di film itu siapa namanya? Si sekocinya banyak yang selamat, terus dia dorong-dorong, dayung-dayung, orang-orang mati kedinginan, pegangan sama sekoci karena dingin betul. Tapi kalau itu panas, menurut lu hidup nggak? Kalau dia seminggu pegangan sekoci itu misalnya hidup, ya nggak juga, mati juga. Jadi mau dingin mau panas tetap mati karena sekocinya kurang. Nah itu sama Bu, seperti asuransi. Memang kadang kita pede badan kita sehat. Saya olahraga, saya makannya bersih, saya hidupnya wah clean banget deh. Nggak perlulah asuransi lah. Ya sama dong, seperti Titanic. Dia pede. Kapalnya paling canggih, paling gede, paling kuat. Nggak perlulah. Sekedar adalah. Ya BPJS aja lah. Oke, asuransi kantor aja lah. Ya sekedar ada aja lah. Yang penting ada. Gitu ya. Tapi ketika akhirnya terjadi, lu nggak siap. Dan akhirnya you die. Jadi asuransi itu harus dibeli sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, semuanya telat. Oke? Gas, hari ini teman gue ada yang jatuh dari sepeda. Untung 3 bulan yang lalu beli. Gue tawarin dari dulu, dari awal gue join, sampai 3 bulan yang lalu, baru beli. Gue bikin proposal 8 kali ada kali. Dia minta nggak jadi, minta nggak jadi. Terus bilang, sayang ya Jo ya. Aduh, gue sehat gitu. Tapi lu bilang, lu kan sepedaan. Ya, gue kan dibayarin kantor. Oke. Sip. Untung 3 bulan lalu, dia parno, COVID, dia beli. Nggak parno, nggak sakit COVID-nya. Kecelakaan jatuh dari sepeda kemarin. Sih? Baru dia. Emang tai, untung gue beli aja ya. Sekarang beliin, tolong. Anak gue 2, masukin. Langsung dia follow up. Ya. Padahal dia bisa loh beli sama orang lain. Karena teman sepeda banyak banget. Dia bisa beli sama orang lain. Tapi kenapa dia beli sama gue? Ya gitu. Oke? Ada yang mau nanya? Ini dengerin nggak? Pesertanya pada diem. Hai Frankie. Nah, akhirnya ketemu Frankie ya. Frankie Simamura. Jelas semua? Jadi PR dari gua adalah teman-teman renungi malam ini.
nggak bisa tidur deh lu. 5 kekuatan teman-teman. Terus dari kekuatan itu, what will you do? Lu mau ngapain? Dari kekuatan itu untuk membuat lu berbeda dari yang lain. Oke? WA gue, japri gue. Gue mungkin jawabnya rada lama, atau lu telepon, Kojo, lihat WA. Gitu ya. Michael tuh suka begitu tuh. Kojo lihat WA. Sekarang Mia juga gitu. Jo, lihat WA. Jo, lihat WA. Lihat WA. Sekarang. Udah gue japri. Bangke. Oh iya, udah lu beneran. Oke. Nih, Ika. Oke. Oke. Yes, true. Bisa self branding di sosial media. Jadi kalau gue jawab dulu si Ika nih. Bentar ya. Nanti dia, gue lupa kalau enggak. Oke. Ya, jadi tulis seperti itu. Catat dan lakuin, konsisten lakuin. Gue kekuatan gue gini. Kayak Ika tadi bilang, gue kuat di social branding, personal branding. Ya duit ya, jalanin. Terus. Nah, buat teman-teman yang merasa kurang di social branding, boleh kolaborasi lah sama Ika. Kak, boleh nggak? Kak, kalau lu bikin ini, gua boleh minta ya Kak di IG-nya. Bagus nih Kak. Which is Ika udah banyak ya Kak ya, kayak gitu ya. Kak Ika Yes. boleh, betul ya? Kayak hari ini Ya. Marika datang ke kantor minta, Kak Ika tolong fotoin dong. Dan gue rasa mau bantu kok orang-orang. Ini siapa udah nelfon gue juga. Oh ini klien gue. Gue udah tahu dia telepon. Melia kekuatannya jam 9 udah tidur. Tapi jam 5:30 pagi bangun. Ya udah pagi-pagi 5:30 dia jawab morning gitu. Oke, jelas? Kalau jelas, mudah-mudahan kita foto dulu. Ayo foto. Semua. Video on. Nah. Oke, gue foto ya. Video udah semua on ya. Oke. Arifin apa kabar? Long time no see. Ayo Baik. kamu ya. Hilang terus. Baik. Baik, ayo jangan hilang. Diseriusin lagi. Ayo. Oke, sip. Thank you teman-teman. Jangan lupa gue tunggu japriannya. Yang bilang kekuatan gue apa. Kayak Helen ya. Gue tambahin lagi sedikit Helen. Helen itu ya 10 menit. Jam 10 lama amat. Gue bilang 10 menit, bini gue bikin jam 10. Kalau komunikasi keluarga ini. Ya, gue pernah nanya sama salah satu agent kita, kenapa gue ikut Helen? Ya. Terus dia jawab, karena gue yakin Helen itu orang yang kompeten. Ketika dia bilang A, pasti A. Dan ketika dia menjalani sesuatu, pasti serius abis. Sehingga apa kata Helen, gue percaya. Lu jangan gini-gini, kontak Yana, no. Ya, terus ya itu, ya that's Helen. Gitu. Trustable, gitu ya. Apa sih trustable? Yaudah gue ikut. Gitu. Nah, misalkan No ini orangnya gimana? No itu pejuang keras. Ya gue mau ikut No, karena gue pengen dapet mentalnya No. Nah, kayak gitu-gitu loh. So what was your branding? Lu harus jalanin. Melia tuh, fighting. Bisa juga. Bisa, ini kayak klien gue, dia fighting terus. Telepon gue 10 kali udah hari ini.